Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, perkenalkan saya akan membawakan cerita legenda yang sangat terkenal dari tanah Jawa, yaitu kisah Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning. Di sebuah desa yang makmur bernama Dadapan, hiduplah seorang pemuda tampan dan kaya raya bernama Ande-Ande Lumut. Ia adalah anak angkat dari Embok Randa Dadapan, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang sejak ia masih kecil. Kini, Ande-Ande Lumut telah tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan disegani banyak orang. Saat ini, ia sedang mencari pendamping hidup. Kabar ini segera menyebar ke seluruh penjuru desa, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Hai teman-teman, sudah dengar kabar baru belum? Kabar apa itu? Coba ceritakan. Ande-Ande, Lumut mau mencari istri. Wah, pasti seru. Benar sekali, sudah disampaikan ke seluruh wilayah, siapapun yang berbicara bisa datang melamar. Wah, benar kak? Asik, pasti banyak yang mau melamarnya. Salam damai warga semua. Benar, aku mencari pasangan hidup. Tapi bukan kecantikan atau harta yang aku cari, tapi hati yang tulus, sabar, dan budi pekerti yang luhur. Sifat itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menjalani rumah tangga kita nanti. Anakku, ibu doakan engkau menemukan yang terbaik yang bisa melengkapi dan menemanimu satu sama lain. Selamat ya Tuan Ande-Ande Lumut, semoga beruntung, semoga segera bertemu dengan orang yang tepat. Baik, terima kasih. Sementara itu, di desa sebelah, tinggallah seorang janda bernama Embok Randa Kelenting bersama keempat anak gadis kandungnya. Namun, ia juga memiliki anak angkat yang sangat baik hati, namun sering disiksa dan dianggap pembantu di rumahnya, bernama Kelenting Kuning. Mendengar kabar Ande-Ande Lumut mencari istri, mereka pun bersiap-siap dengan penuh semangat. Wah, nona-nona, semakin cantik saja hari ini pasti akan membuat semua orang terpesona. Pasti salah satu dari kalian yang akan dipilih Ande-Ande Lumut. Siapa yang tidak terpikat dengan kecantikan mereka? Tentu saja, anak-anak ini memang cantik dan pandai. Siapa yang tidak tergoda melihat mereka? Kalau salah satu dari mereka dipilih, hidup kami akan jauh lebih sejahtera. Hahaha, pasti Ande-Ande Lumut akan memilihku. Aku paling cantik dan kulit yang paling cerah. Mana mungkin aku yang paling pantang. Aku pandai bernyanyi dan menari. Jangan berantem dong, kalian semua cantik. Tapi aku yang paling manis dan pandai berbicara. Pasti aku yang akan dipilih. Udahlah, kalian ini sama saja. Jangan saling memuji diri sendiri dulu dong. Sudah, jangan saling merendahkan atau membanggakan diri. Kita semua punya kesempatan asal kita siap dan berusaha. Cepat kita siap-siap ke desa Dadapan sekarang juga. Nah, itu benar. Sudahlah, kita berangkat dulu aja. Siapa tahu rezeki ada di sana. Bu, bolehkah aku ikut juga? Aku hanya ingin melihat-lihat saja, melihat seperti apa orang yang dibicarakan banyak orang. Kamu ikut, lihat tuh, baju kamu lusuh dan badan kotor. Kamu ingin memalukan kami di hadapan orang-orang penting di sana. Tapi Bu, aku bisa berjalan di belakang saja, tidak akan mengganggu dan berbicara dengan siapapun. Masa banyak alasan, di rumah saja sana. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibersihkan. Bersihkan halaman rumah, cuci semua bagian, dan masak makanan untuk kita nanti pulang. Benar itu, dasar pembantu. Jangan ikut-ikutan urusan pembantu, cuma saja. Ya, lebih baik kau di rumah saja dan kerjakan rumah. Kami yang akan mewakili keluarga ini, kamu tidak perlu ikut serta. Baiklah, aku akan mengerjakan semuanya dengan baik. Sudah, jangan hiraukan dia. Kita harus berangkat sekarang juga. Dengan hati sedih, Kelenting Kuning tetap memutuskan untuk pergi.
Ia ingin melihat langsung Ande-Ande Lumut. Meskipun ia harus berjalan sendirian dan berhati-hati, di tengah jalan, rombongan saudara tirinya bertemu dengan seorang kakek tua yang tampak lemah dan membutuhkan bantuan. Nak, tolong nak, tahu dapat menemukan jalan negara. Pergi sana, jangan menghalangi jalan kami. Kami sedang buru-buru, tidak punya waktu untuk meladeni orang sepertimu. Iya, jangan dekat-dekat dengan kami. Nanti baju kami jadi kotor dan bau. Cepat minggir, jangan ganggu kami. Sudah, jangan buang waktu untuk orang yang tidak berguna. Kita harus segera datang ke desa Dadapan sekarang juga. Ayo, jalan. Tak lama setelah mereka pergi, Kelenting Kuning datang berjalan pelan dengan langkah yang lembut. Ia melihat kakek tua yang terbaring lemah di pinggir jalan. Ya Allah, Kek. Apa yang terjadi dengan kakek? Kenapa kakek di sini sendirian? Sangat lapar, sangat haus, sudah makan di mari. Tunggu sebentar ya, Kek. Aku ambilkan air dan makanan. Terima kasih nak, kebaikan waktu selalu terbalas sebagai hadiah. Beri tongkat. Nanti kamu bertemu lagi di kandang. Jangan lupa dengan ke sungai, makan sungai dan berpegang. Wah, kakek itu ternyata bukan orang biasa. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai yang besar dan dalam. Airnya mengalir deras dan tampak berbahaya. Di sana terdapat penjaga sungai yang bertubuh besar dan kuat bernama Yuyu Kangkang. Ia tidak akan membiarkan siapapun lewat tanpa membayar sesuai permintaannya. Aku Yuyu Kangkang, penguasa sungai ini. Kalau melewat harus bayar. Kalau tidak akan kutelan kalian semua. Tenang saja Pak, kami tidak punya bayarannya. Kami punya uang yang cukup untuk Bapak. Jadi tolong antar kami segera. Kami sedang terpisah-pisah. Hei, kepala besar, cepat antar kami. Ini uangnya. Banyak kan? Lebih dari cukup. Wah, lumayan. Oke, akan kuantar kalian ke seberang sana. Setelah mereka lewat, tibalah Kelenting Kuning. Ia berdiri di tepi sungai dan melihat arus air yang deras. Permisi Pak Yuyu. Siapa kamu? Kamu juga mau lewat? Mana uangmu? Maaf Pak, aku tidak punya uang atau barang berharga apapun. Tapi aku punya ini. Wah, ajar banget. Siapa sih sebenarnya kamu? Aku hanya orang biasa yang sedang dalam perjalanan Pak. Permisi ya Pak, aku lewat dulu. Setelah menyeberangi sungai, tibalah mereka di kediaman Ande-Ande Lumut. Halaman rumahnya luas dan terawat dengan baik. Semua orang yang datang sudah berkumpul, menunggu keputusan Ande-Ande Lumut. Siapakah yang akan dipilih menjadi pendamping hidupnya? Wah, apakah benar? Ini rumah Ande-Ande Lumut. Iya benar, ini rumah Anda Lumut. Bagus sekali. Ibu, kami datang untuk melamar Ande-Ande Lumut. Kami mendengar kabar bahwa beliau sedang mencari pendamping, dan kami ingin mencoba keberuntungan kami. Ya Bu, kami mendengar bahwa beliau sedang mencari pendamping. Anak-anak ini datang dengan harapan bisa menjadi pendamping yang baik. Mereka rajin, pandai, dan bisa mengerjakan pekerjaan apapun. Masalah nak, tapi tunggu dulu ya. Tuan Ande-Ande Lumut akan datang sebentar lagi. Silakan duduk dan menunggu dengan sabar. Hei, aku tidak mau menerima kalian. Aku tahu kalian pernah bersikap tidak baik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan hati kalian tidak tulus. Kalian hanya memikirkan diri sendiri, bukan kebaikan bersama. Tapi Tuan, apa maksud kata-kata Tuan? Anak-anak ini baik-baik saja. Mereka pasti bisa menjadi pendamping yang baik. Maaf Bu, kebaikan
Kebaikan yang sesungguhnya tidak terlihat dari penampilan saja, tapi dari tindakan dan hati yang ada di dalamnya. Hei, gadis cantik dan berwibawa ini, siapakah kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Namun ada cahaya kebaikan yang terpancar dari wajahmu, seolah-olah kebaikan itu mengikuti setiap langkahmu. Saya Kelenting Kuning, Bu. Saya datang dari desa yang sama dengan mereka. Saya juga mendengar kabar bahwa Tuan Ande Lumut sedang mencari pendamping hidup. Jadi saya datang kemari dengan niat yang baik, hanya ingin melihat dan mencoba keberuntungan saya. Wahai gadis, ceritakanlah padaku. Dalam perjalanan menuju tempat ini, apakah kamu bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan? Ya Raden, di tengah jalan saya bertemu dengan seorang kakek tua yang terbaring lemah. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama tidak makan dan minum, serta kehabisan tenaga. Melihat keadaan itu, saya merasa kasihan. Lalu saya memberikan makanan dan minuman yang saya bawa. Lalu bagaimana dengan kamu saat menyeberang ke tepi sungai? Kamu tahu betapa menyeberang tepi sungai itu harus membayar atau memberikan sesuatu. Namun seorang kakek tua yang saya tolong tadi sebelum dia pergi memberikan saya sebatang kayu dan berpesan agar saya melemparkannya ke sungai jika saya kesulitan. Saat saya lakukan hal itu, air sungai deras tiba-tiba di jalan yang sulit, sehingga saya bisa lewat dengan selamat. Saya bahwa setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Bagus sekali. Akulah Pangeran Panji Asmara Bangun. Selama ini aku menyamar menjadi Ande Lumut. Bukan karena aku ingin menipu, tetapi aku ingin menguji siapa di antara kalian yang memiliki hati yang tulus, baik dan berpegang teguh pada kebenaran. Saya menerima Tuan. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pendamping yang baik, setia dan akan selalu mendampingi Tuan dalam kebaikan. Selamat hidup ya, Pangeran Panji Asmara Bangun. Semoga hidup yang lebih bahagia. Kami sangat menyesal, Tuan. Kami telah bersikap buruk terhadap Kelenting Kuning. Kami hanya memikirkan harta dan kedudukan, serta mengabaikan kebaikan hati. Kami menyadari kesalahan kami, dan kami berjanji akan memperbaiki kesalahan kami di masa depan. Mohon maafkan kami. Kami juga memohon maaf adik Kelenting Kuning. Kami telah bersikap tidak baik padamu, menyakitimu dan menganggapmu tidak berguna. Kami sadar bahwa kami salah. Kami harap kamu mau memaafkan kami. Aku sudah memaafkan kalian semua. Janganlah lagi memikirkan kesalahan yang sudah lewat. Mari kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan hidup rukun seperti keluarga seharusnya. Kebahagiaan akan tercipta jika kita saling menyayangi satu sama lain. Itulah kebesaran hatimu, Kelenting Kuning. Jadikanlah kisah ini atau kejadian ini, jadikanlah yang berharga untuk kita semua. Demikianlah kisah Ande Lumut dan Kelenting Kuning yang dapat kita saksikan bersama. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa kebaikan hati dan ketulusan selalu akan menang di atas segala hal, bahkan melebihi kecantikan rupa dan kekayaan dunia. Akhirnya, Pangeran Panji Asmara Bangun dan Kelenting Kuning hidup bahagia selamanya. Mereka memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana, serta menjadi teladan bagi banyak orang tentang pentingnya memiliki hati yang baik dan akhlak yang mulia. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kisah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-6 telah menyelesaikan video drama Mapel Bahasa Indonesia Lanjut yang berjudul Ande Lumut. Terima kasih.